biasanya ya di IPM itu kan ada daerah atau wilayah yang kalau ini nih udah kepegang ini insya Allah jadi ketum gitu kira-kira Mas Nasir ya. Gitu ya. Aduh. Casta Project, check it out. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreativitas generasi Indonesia. Selamat datang di ruang inspirasi dan aspirasi bersama saya Salman Fajrul Sobah sebagai host dalam 45 menit ke depan di Kabar Semesta Lebih Dekat dan Bersahabat. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kami akan menghadirkan tokoh yang bisa dikatakan adalah tokoh pelajar berkemajuan di Indonesia. Nah, mungkin sebagian teman-teman yang sudah mengetahui banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa kita bicarakan sebagai hal-hal yang sangat misterius atau bahkan kontroversi. Nah, kita nanti di sini akan membahas sebenarnya seperti apakah tokoh-tokoh ini. Nah, sebelum kita mulai, nanti kita akan ngobrol bersama dengan Ketua Umum BPIPM, Mas Nasir Effendi, dan juga satunya lagi nih saya bisa sebut sebagai influencernya pelajar Muhammadiyah, ya ini Mas Multazam. Oke, yang pertama bisa kita panggil Pak Ketua Umum ya, Mas Nasir Effendi. Halo Mas Nasir. Ya. Oke, selamat datang Mas Nasir. Ya, makasih Mas Aman udah dikasih ruang. Alhamdulillah. Gimana, sehat Mas Nasir? Sehat ya? Ya, sehat alhamdulillah. Oke. Selanjutnya saya ingin menyapa Mas Multazam. Halo Mas Multazam. Halo, assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Multazam kabarnya? Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Selanjutnya saya ingin bertanya satu-satu. Saya mulai dari Mas Nasir ya. Oke, Mas Nasir. Kira-kira bisa nggak sih Mas Nasir diceritakan asal mula dulu Mas Nasir bisa bergabung di IPM itu seperti apa sih? Apakah Mas Nasir ini dulu ketika gabung di IPM itu karena faktor seperti keterpaksaan atau hanya sekedar kepo atau bahkan yang bisa kita kenal di isu pelajar saat ini biasanya ikut IPM karena ada yang diinginkan. Misalnya kalau dekat dengan pelajar hubungannya dengan cinta ya. Ada orang yang ingin dikejar gitu. Jadi ikut-ikutan masuk IPM. Boleh dong diceritakan sekilas gitu. Gimana Mas Nasir dulu kok bisa gitu ya. Jadi ikut menjadi pengurus IPM atau kader IPM dan bahkan sekarang ya nggak diduga bisa menjadi sebagai ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Wah, ini apakah sudah dicita-citakan dari awal atau ini adalah amanah yang wow, mengagetkan. Nah, oke. Langsung saja kita dengarkan cerita singkat dari Mas Nasir bagaimana perjalanannya mengenal IPM hingga saat ini menjadi sebagai Ketua Umum PPIPM. Silakan Mas Nasir. Saya dulu perjalanannya TK ya. TK saya NU, SD saya negeri, SMP negeri, SMA Muhammadiyah, ke kuliah negeri. Terus berbeda dengan teman-teman mungkin ya yang dari TK Aba, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, atau kampus Muhammadiyah. Kalau saya Muhammadiyah secara formal ya di Muhammadiyah. Tuh, terus untuk mengenal IPM itu ya sejak SMP ya. Sejak SMP tahu dan mengenal. Itu belum sampai aktif di struktural. Meskipun saya di SMP negeri, tapi waktu itu saya lebih banyak berkumpul sama teman-teman IPM GKB. Ya. Meskipun saya secara administrasi harusnya saya di cabang Kebomas ya, tempat saya tinggal. Tapi waktu itu cabang Kebomas belum ada. Sehingga kedekatan saya dengan teman-teman GKB itu juga karena basket. Karena anak-anak GKB itu SMP 12 GKB itu emang basketnya emang top lah. Ya, paling ya setiap tahun langganannya kalau enggak SMP 12 GKB ya SMP Negeri 1 Gresik. Itu. Dan saya di SMP Negeri 3 Gresik. Itu. Kemudian
saya mempelajari ya kumpul-kumpul aja. Terus SMA baru karena di sama dia ya aktif IPM gitu, dan memang ketertarikannya sebenarnya alasan yang paling mendasar kenapa ber-IPM sebenarnya berhijrah saja dulu tuh. Hijrah karena dulu itu saya kan ya saya yakin Siap-siap. teman-teman punya masa lalu kelam masing-masing gitu ya. Kalau saya dulu ya karena dulu saya gamers gitu, gamers ekstrim lah. Bahkan Oke, lebih ekstrim dari teman-teman yang saya lihat sekarang gitu yang pakai gadget HP. Dulu saya pakai oke. PC, pakai ya, Point Blank, Losaga, Oke, F. siap, siap, siap. Tuh, teman-teman banyak yang nggak tahu. Saya tuh juga tahu gamer-gamer kayak gitu, gitu. Nggak hanya soal IPM saja. Oke. Tuh. Jadi masa lalu saya kelam, terus ya untuk mengalihkan hal yang lebih baik ya, baik ya saya gabung IPM aja. Udah itu aja dulu tuh nggak ada gitu. Cuma pengen menghilangkan masa lalu yang buruk. Udah itu aja. Oke, oke, mantap. Tapi yang menarik ini justru TK-nya di NU ya. Hmm, Ini gimana ceritanya kok malah TK-nya di NU gitu? Apakah keluarganya memang notaben ya. Nahdlatul Ulama atau memang gimana gitu? Dari sisi keluarga ya, keluarga yang dari ibu Oh, itu ya ya nggak seberapa ini ya, nggak seberapa. Jadi multikultural. Jadi oke. saudaranya nenek itu ya ada macam-macam gitu. Tapi lebih banyak Muhammadiyah, macam-macam sih. Oke. Yang lebih Muhammadiyah itu ya yang dari ayah itu ya. Tuh, jadi kalau saya dibandingkan dengan ideolog mana sama Multazam, lebih ideolog Multazam saya kira secara keluarga kayak gitu, secara pemahaman Muhammadiyah, pendidikan Mantap. juga. Itu kenapa Oke, di oke, TKNU oke. karena waktu itu ya nggak ada yang mengarahkan, orang tua saya itu nggak ada yang mengarahkan kemana-mana, ya asal asal TK, ya asal berakhlak ya udah di mana aja gitu. Oke. Tapi sebenarnya nggak jadi masalah juga sih. Kita mau di mana aja, yang penting kan kita tahu gitu ya. Kita tahu nilai-nilai mana yang harus kita anut gitu ya. Cuman akhirnya di sini saya bisa melihat bahwa Mas Nasir ada yang menarik lagi nih di sini, bergabung IPM juga dulu karena bisa dikatakan ada hobi yang maksudnya se-circle ya dengan teman-teman IPM di basket gitu ya. Jadi ini akhirnya bisa kita lihat ya, sosok ketua IPM kita pun bahkan ketika mengenal IPM juga uh, tidak terlalu yang dikenal terlebih dahulu itu literasi gitu ya. Karena banyak sekali nih informasi-informasi dari kader-kader kalau gabung IPM itu berarti harus anak-anak pinter gitu. Padahal enggak gitu. IPM ini kan banyak sekali kegiatan yang sangat menarik gitu ya. Salah satu contoh ketua PP IPM kita ini saja dia mengenal IPM dengan basket gitu ya. Jadi ada hal yang menarik di circle-nya dia. Jadi dia tertarik di IPM gitu. Akhirnya berhijrah untuk menjadi yang lebih baik lagi gitu. Tapi kalau boleh tahu dulu ketika di pimpinan ranting sempat jadi apa, Bang? Kalau boleh tahu jabatannya dulu. Waktu itu saya daftar ini ya di KDI, anggota KDI. Kalau kalau di ranting saya nggak tahu kalau di ranting yang lain ya. Kalau di ranting saya itu memang jarang gitu ya. Kalau misalkan kalau kita di PD, di PW itu kan misalkan di PW itu kita sebelumnya atau di PD kita jadi bidang apa, terus di PW jadi bidang apa, itu kan sangat dinamis ya. Kalau kalau di ranting saya dulu ya bisa sih, cuma agak sulit. Jadi lebih agak-agak tradisional ya. Ya kalau kalau semester kelas 10 itu di anggota KDI misalkan, ya di semester 2 mestinya di naik ke sekbid atau naik kabid KDI juga gitu. Sulit untuk bisa pindah gitu. Dan Oke. itu Wah, mantap sekali ya, Masnya perjalanannya kalau kita lihat dari bidang KDI, terus sempat dulu ya di PIP, lalu ke perkaderan. Wah, ini bidang yang sangat strategis semua gitu loh, bidang yang sangat berpengaruh semua. Luar biasa sekali Pak Ketua kita ini ya. Terakhir nih, ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita ke Mas Multazam ya. Namanya kan sama nih Pak Tum dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah gitu ya. Nah, kira-kira gimana nih sekarang? Pertama perasaan senengnya gitu ya. Perasaan senengnya ketika, wih namaku sama gitu sama Ketua PP. Tapi ada nggak sih sisi insekuritas kayak, aduh gimana ya? Apakah saya nanti bisa melangkah untuk menyamai sosok
Pak Haidar Nasir gitu. Apalagi kan kalau saya tahu ini kan Pak Ketum ini kan juga jurusan sosiologi ya. Nah, Ketua PP Muhammadiyah kita kan guru besar sosiologi kalau nggak salah ya. Wah, ini kebetulan atau memang sudah takdir Tuhan ini luar biasa sekali gitu ya. Jadi kalau kita mengenalkan ke kader-kader IPM jadi gampang gitu. Ketua PP Nasir Effendi gitu, Haidar Nasir, gampang gitu. Barangkali nanti beberapa tahun ke depan Mas Nasir juga menjadi ketua PP Muhammadiyah. Atau enggak Bang Azam nih yang gantian gitu ya. Enggak tahu juga ya. Oke, gimana? Coba Bang. Ya, kebetulan aja ya soal nama ya kebetulan. Tapi kalau saya mengenal nama Pak Haidar itu pertama kali di channel YouTube justru saya mengenalnya itu. Saya lupa waktu dulu Pak Haidar masih apa itu dulu ya sebelum jadi ketum PP itu di channel YouTube beliau berbicara soal Pancasila atau apa gitu ya. Itu tahun 2010 kalau nggak salah itu. Atau 2015 2010 benar ya? Itu pertama kali saya 2010 mendengar ya. Oke. kalimat atau nama Pak Haidar itu Pak Haidar Nasir dan memang terus ya kebetulan juga sosiologi kayak gitu kebetulan dan bahkan ada yang mengatakan gini, oh ini namanya nama Nasir Effendi nama yang punya beban moral yang sangat berat gitu. Lu kenapa? Iya, Haidar Nasir dan Muhadjir Effendi gitu, terdiri dari dua tokoh gitu kan. Menko PMK Oh sama iya, Ketum PP Muhammadiyah. bener. Nah, artinya kan Bener. itu ya saya buat bercanda aja. Kalau saya pikir serius ya beban, Oke. waduh, nah ini deh Oke. mana ini gitu kan. Ya let it flow aja Oke, gitu. siap. Ya di sisi pertama Oke. saya juga takzim ya ke Pak Haidar, dari sisi akademik juga sama, di sisi lain juga saya ingin ya tidak mungkin sama lah ya, gitu ya harus berbeda dalam sisi apa gitu ya ini berbeda. Luar biasa sekali ya. Memang bebannya sangat besar sekali, tapi ya Mas Nasir bisa ini sepertinya ya membuktikan bahwa ada dua kolaborasi nama ini yang akhirnya nanti IPM bakal menjadi hal yang luar biasa sekali. Terima kasih Mas Nasir. Selanjutnya saya akan menuju ke Mas Multazam. Nah, oke. Kalau orang Jawa kan Mas ya, Mas Nasir. Nah, sekarang saya ke Bang Multazam gitu. Halo Halo, Bang Multazam. halo Bang Mas. Azam ya. Waduh, ini sampai ngantuk ini ya saya ngawancarai ketua PP ya. Oke, Bang Azam. Pertanyaannya sama sih seperti Pak Ketua tadi. Nah, kira-kira kalau Bang Azam sendiri dulu kalau mengenal IPM itu seperti apa perjalanannya? Saya sempat ini ya stalker Instagramnya Bang Azam. Justru Bang Azam dulu kalau saya lihat di Instagramnya itu malah nggak kelihatan gitu anak aktivis IPM gitu. Malah lebih ke ibarat kata semacam ini duta-duta gitu ya, kayak perwakilan daerah gitu ya. Jadi lebih ke ya bahasa katanya lebih ke umum lah ya. Nah gitu kira-kira kalau dari Bang Multazam nih, dulu awal mula jatuh cinta ke IPM gitu ya, gimana perjalanannya? Apakah juga karena keterpaksaan atau justru ada hobi yang sama juga di dalam IPM sehingga mengenal circle-circle teman-teman IPM? Coba dong Bang Azam bisa cerita dengan kita. Ya. Kalau IPM itu diibaratkan tempat, saya ada 3 spesifikasi tentang IPM. Pertama, IPM itu bagiku adalah komunitas. Kedua, IPM itu bagiku adalah organisasi. Ketiga, IPM itu bagiku adalah ideologi. Dan keempat, bagiku IPM itu adalah keluarga. Dan masing-masing spesifikasi ini pernah berada dalam setiap proses perjalanan hidup saya, Mas Salman. Ya karena tadi Mas Nasir mulai dari pendidikannya dari mana. Saya jujur sekolahnya di TK-nya di TK Aba Aisyah, Bustanul Afal Jatiyah waktu itu. Lalu kemudian sekolahnya itu di sekolah negeri, lalu naik SMA, SMP-nya SMP Muhammadiyah, SMA-nya itu FB. Nah, sebenarnya kalau organisasi sebenarnya saya sudah ditempa itu sejak SD sebenarnya Mas Salman, di Pramuka. Jadi kalau kita punya basic organisasi dari kecil ya kedepannya pasti kita akan tetap mencari organisasi atau mencari suatu perkumpulan. Nah, jadi SD saya itu Pramuka. Tapi sebenarnya di Muhammadiyah sendiri saya lebih
lebih awal itu di Hizbul Watan, Mas Salman. Jadi organisasi otonom Muhammadiyah pertama itu saya di HW tentunya. HW. Di HW. Waktu itu sebagai pimpinan regu sekaligus Pratama. Karena tidak ada yang mau jadi Pinru dan Pratama, saya menjabat dua-dua itu dalam pimpinan regu. Jadi tidak ada yang bisa menghukum saya. Karena kalau di HW itu sama Pramuka itu kan Pratama itu ibaratnya menghukum si Pinrunya. Kira-kira kalau di negara kita ada MA lah kira-kira seperti itu yang menghukum presiden. Nah, jadi di HW. Ngeri sedap gini ya. Oke. Di HW Hizbul Watan. Singkat cerita waktu itu ada pada saat proses perkaderan di sekolah di SMP, itu waktu itu saya bersamaan mengikuti jambore wilayah di Sulawesi Selatan waktu itu di Sinjai, dan saya tidak sempat mengikuti angkatan saya yang di sekolah waktu itu. Jadi saya lebih sibuk di HW awalnya. Jadi di HW. Nah, tetapi ini sedikit cerita mungkin nggak tahu ya di Jawa Timur. Kalau di Sulawesi Selatan itu banyak banget ranting-ranting yang bukan sekolah, bahkan ada yang masjid. Dan kalau misalnya saya itu di masjid atau di dusun. Nah, jadi saya di kader itu, Mas Salman, bukan di sekolah saya, tetapi di ranting tempat saya tinggal. Jadi ranting dusun namanya. Di desa ya, ranting desa ya. Ranting desa. Nah, namanya Parang. Jadi karena saya tidak dapat perkaderan di Parang di sekolah, saya dikader di ranting desa itu, di ranting desa. Nah, tapi sebelum saya dikader, ada cerita yang menarik, Mas Salman. Jadi waktu itu ada satu event yang cukup besar yang diadakan oleh pimpinan daerah namanya PKP. Kalau Mas Salman ini kan dulu kemarin ada festival apa begitu kreatif Asbo. Nah, semacam seperti itu kira-kira. Tapi ini berbagai macam lomba seperti perseni lah. Pekan olahraga seni. Siap. Ruang lingkupnya itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah sekabupaten waktu itu, sepimpinan daerah. Sekabupaten. Nah, jadi waktu itu juga sebelum itu ini kan ranting yang cabang yang baru muncul kembali, artinya sempat vakum. Nah, saya ikut-ikutan tuh, ikut dengan kakak-kakak cabang, walaupun belum di TM1. Ikut lomba saya ini, ikut lomba. Jadi menariknya, saya ikut lomba, dan pada saat saya mau memulai lomba itu, tiba-tiba kebetulan ada satu senior yang sangat kenal dan akrab dengan keluarga saya, dan beliau tahu, saya ini belum TM1. Saya baru mau mulai, ibaratnya kita baru mau makan ini, terus tiba-tiba diteriakin. Itu Multazam. Belum TM1, keluar di sekolah. Jadi saya baru mau mulai lomba, tiba-tiba dipanggil. Itu belum TM1. Wah, waktu itu namanya kita yang masih SMP, masih labil, menangis saya, Mas Salman. Jadi saya menangis dan betul-betul dalam hati saya, awas nanti saya akan buktikan, saya akan TM1 gitu. Jadi waktu itu karena saya jadi awal ambisinya ikut TM1 itu karena sebel dengan senior yang satu ini. Jadi ikut TM1 waktu itu. Nah, TM1-nya angkatan kedua. Jadi angkatan kedua di cabang Borimata Angkasa. Nah, waktu itu udah tuh TM1 tuh di cabang Borimata Angkasa. Sambil ikut-ikut jadi panitia. Habis itu kelas 1 SMA, saya pindah cabang dari cabang tempat tinggal saya ke cabang tempat saya sekolah. Namanya cabang Limbung. Dari cabang Limbung lah saya TM2 sampai TM3, dan alhamdulillah dari sana saya mulai menjajaki peruntungan lagi di IPM sebagai organisasi. Nah, tetapi Mas Salman, saya pernah ketemu karena tadi sudah disampaikan ya sedikit. Ini saya lihat Mas Azam uploadan di Instagram itu lebih ke jadi influencer, nggak terlihat sebagai aktivis IPM kira-kira begitu. Nah, oke. Karena saya ini adalah lahir dan tumbuh besar di lingkungan Muhammadiyah, dari kakek saya tentunya, kedua-duanya Muhammadiyah, dan saya waktu itu namanya kita balik ya, maksudnya mulai berpikir untuk wah kayaknya saya ini nggak mesti lagi bermuhammadiyah deh gitu, cari kesibukan lain gitu, karena kakak-kakak orang tua semua itu ya Muhammadiyah lah. Maka waktu itu saya sempat berpikir untuk wah
Yang penting saya adalah kader Muhammadiyah dan saya membuktikan bahwa kader Muhammadiyah juga bisa di luaran sana dikenal. Maka kalau saya di Sulawesi Selatan itu lebih akrab dikenalnya sebagai model daripada aktivis Muhammadiyah kira-kira. Oke. Kesempatan itu saya mengambil bahwa saya nggak mau lagi berorganisasi kira-kira di IPM. Nah, maka saya berkiprah lah tuh. Alhamdulillah tembus PON. Setelah itu berkiprah di dunia model, alhamdulillah sampai provinsi juga. Dan ada satu titik di mana langsung aja ke 2016. Jadi 2016 itu Mas ada musyawarah daerah di Kabupaten ya. Goa. Yang kebetulan waktu itu cabang saya cukup diperhitungkan untuk menentukan, kan biasanya ya di IPM itu kan ada daerah atau wilayah yang kalau ini nih udah kepegang ini insya Allah jadi ketum gitu kira-kira Mas Nasir ya. Gitu ya. Jadi waktu itu di daerah itu kebetulan cabang saya itu ya cukup bisa menjadi penentu lah untuk menjadikan sosok ketua umum. Dan waktu itu ya saya jadi ya bisa dibilang sebagai orang yang memotivasi Cak Ketum inilah untuk bisa jadi, alhamdulillah terpilih. Dan 2016 itu mulai lagi bergeser, jadi pasti saya jadi model itu cuma 2 tahun, kembali lagi di IPM 2016, berkiprah di daerah, habis itu di wilayah 2017, dan 2017 juga saya hijrah ke Jakarta, merantau, dan di situ saya diberikan amanah oleh teman-teman pimpinan wilayah untuk melanjutkan struktural di pimpinan pusat, dan kala itu memang ada suatu kekosongan lah sebagai figur yang dari timur. Kira-kira seperti itu perjalanan singkat. Oke, menarik banget ya. Jadi malah justru gimana tuh sama senior abang yang bilang nggak boleh ikut lomba karena belum TM1. Harusnya sekarang ketemu lagi ngomong, gue udah pernah di BP IPM. Setiap saya selesai perkaderan, Mas, saya langsung chat beliau. Saya udah TM2, Kak. Gitu. Saya udah TM3, Kak. Saya udah TMU, Kak. Gitu ya. Jadi kemarin dijawab, wah sebab itu kamu Multazam sampai sekarang, kata beliau. Begitu. Ya. Tapi ini yang akhirnya perjalanan Mas Azam itu bisa kita jadikan sebagai cerminan beberapa permasalahan kader yang ada di Indonesia gitu loh. Terkadang dari proses administrasi yang kecil seperti itu, malah justru kalau orangnya nggak kuat seperti Bang Azam, dia bakalan ya keluar dari IPM gitu loh. Karena dia ngerasa, apa sih ini, ribet banget, harus penuh dengan simbolis-simbolis kayak gitu kan ya. Nah, tapi jarang banget kader-kader IPM yang akhirnya keluar hanya karena permasalahan-permasalahan sepele seperti itu. Nah, ini justru kebalikannya ya dengan Mas Nasir ya. Kalau di Mas Nasir ini justru di awalnya beliau mengenalnya Nahdlatul Ulama gitu ya. Kalau Mas Azamnya justru keluarganya sudah bisa dikatakan Muhammadiyah gitu. Sampai ada perkataan bahwa Mas Azam ingin keluar, kepingin mencari hal yang lain gitu karena mungkin terlalu banyak gitu ya. Bahkan merasa nggak usah perkaderan karena sudah dikader sama orang tuanya gitu. Ini menarik sekali sih. Nah, tapi Bang Azam, apakah dalam perjalanan itu Bang Azam, kalau boleh tahu nih, Bang Azam di tingkatan-tingkatan pimpinan IPM dulu itu, kalau boleh tahu di bidang apa aja, Bang? Oke. Karena kan sejauh ini yang saya tahu, Mas Azam di bidang organisasi doang gitu. Nah, ini kita kepingin tahu, Azam ini di mana aja sih bidangnya gitu. Oke. Ya. Jadi di ranting, waktu itu saya sempat, kalau di ranting kami itu kan masih ada wakil ketua. Jadi waktu itu saya jadi wakil ketua di ranting periode pertama, terus periode selanjutnya jadi sekretaris di ranting. Lalu naik ke cabang itu sebagai bidang awalnya calon ketua umum, tapi karena saya waktu itu sudah memilih jalan untuk tidak dengan struktur di IPM dan lebih sibuk berkiprah di luar, jadi saya mengatakan bahwa tidak untuk ketua umum dan saya mengambil jabatan sebagai anggota
ketua bidang advokasi kala itu di cabang. Setelah itu di daerah saya berkiprah di perkaderan. Jadi sering ngelakuin perkaderan di tim fasilitator waktu itu. Lalu waktu itu di wilayah saya sebagai anggota bidang advokasi. Dan di pusat waktu itu periodenya Mas Velandani Prakoso dan sekjennya Mas Kang Hafiz Safatur Rahman itu saya sebagai anggota advokasi lagi kurang lebih 4 bulan waktu itu. Lalu di periode selanjutnya diamanahkan sebagai sekretaris bidang organisasi. Oke. Jadi kalau kita lihat ini memang bidangnya isinya orang serius-serius semua ya. Tapi justru berkebalikan gitu ya dengan brandingnya gitu ya, dengan citranya itu. Kalau di sosial media kan kayaknya entertain banget gitu. Malah dulu katanya pernah jadi model gitu ya. Model apa Bang kalau boleh tahu Bang? Jadi model cover kah? Model majalah? Jadi waktu model apa itu nih, Bang? Ada semacam pemilihan brand ambassador pelajar di salah satu koran. Namanya Koran Fajar. Di salah satu rubrik namanya Keker, kegiatan kreativitas pelajar waktu itu. Saya terpilih dan sering ngisi beberapa rubrik begitu kira-kira. Jadi cover dan bahkan jadi sebenarnya saya nulis itu dulu waktu SMA. Pas kuliah udah nggak nulis-nulis lagi. Jadi sering nulis dan juga jadi cover majalah sekaligus koran di Sulsel waktu itu. Dan ya kira-kira di koran kira-kira seperti itu Mas Salman. Dan sebagai brand ambassador di koran tersebut. Gokil. Ini saya tuh pingin belajar gitu sama Mas Azam ini. Saya juga kepingin jadi influencer gitu ya. Oke, mantap ya. Jadi ini menarik sekali ya. Maksudnya kadang kita tuh melihat orang tuh ternyata memang nggak bisa hanya sebatas di just covernya doang gitu ya. Nah ini malah justru kayak tadi Mas Nasir yang citranya terlihat anak literasi banget, udah mati hidup. Pekerjaannya baca tulis gitu ya, tapi ternyata gamers juga gitu. Pun juga Bang Azam ini ya, organisasinya yang digelutin ada hal-hal yang sangat serius sekali, tapi di citranya justru terlihat entertain banget gitu. Nah ini memang luar biasa sekali ya sosok panutan kita di hari ini ya, dua sosok ini yang sempat membumingkan negara api. Nah oke. Selanjutnya kita akan ngobrol santai lagi gitu ya, berkaitan dengan informasi yang sudah saya catat. Terus nanti mungkin kita akan ada game sedikit gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih pendapat dari Bang Azam dan juga Mas Nasir nih ya. Kalau kita tahu kan saat ini di IPM itu kan kalau misalnya nih ya banyak sekali permasalahan kader Muhammadiyah. Ini kita nggak hanya IPM aja ya, maksudnya kader Muhammadiyah yang mereka itu ternyata justru nggak mau terlibat di organisasi otonom, tapi mereka itu tapi mereka itu mengakui gitu kalau Muhammadiyah gitu loh. Kadang sempat saya tuh berpikir kalau misalnya di data gitu ya, saya kan pernah sedikit mendata teman-teman di pimpinan cabang gitu ya. Nah teman-teman saya tuh mereka banyak sekali gitu. Anak-anak yang ya anaknya Muhammadiyah dan mereka kemana-mana yang ngaku kalau dia Muhammadiyah gitu. Tapi kalau terlibat di kepengurusan dia nggak mau gitu loh. Bahkan dia nggak mau disebut IPM atau pemuda Muhammadiyah atau apapun itu gitu. Jadi adanya bahkan disebut kader IPM, kader Muhammadiyah juga nggak mau gitu. Intinya dia orang Muhammadiyah gitu. Nah kira-kira kalau Mas Azam dan Mas Nasir melihat fenomena seperti ini nih, kira-kira ada nggak sih gagasan gimana sih caranya agar teman-teman yang ya ibarat kata lari dari lingkungan Muhammadiyah seenggaknya bisa itu datang ke kegiatan-kegiatan kita meskipun dia nggak harus jadi pimpinan atau dia nggak harus jadi kader gitu, tapi gimana sih caranya biar mereka juga merasa tergerak juga untuk membumikan Muhammadiyah gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya nih ya di media ini, saya tuh sebenarnya ini isu udah lama sih, cuman saya pernah mencoba dengan sendirinya gitu ya. Kalau misalnya kita ketik aja tuh di internet
kita bicara IPM ya, internet, IPNU atau IPPNU, itu langsung muncul organisasi tersebut gitu. Nah, kalau misalnya saya klik IPM, yang ada malah Indeks Pembangunan Manusia. Nah, ini kira-kira kenapa sih kok bisa kayak gini? Sebenarnya kita punya potensi apa sih untuk biar ya setidaknya setara lah, kalau bahasa kata kita dikenal di media kayak gitu. Bahkan ada lagi nih, ini kan ada ya, kalau di Paskibraka Nasional ini kemarin, tadi ini ada anak dari Jawa Timur, itu sekolah perwakilan dari Jawa Timur, dari Pasuruan, dia dari salah satu sekolah Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 1 Pandaan gitu ya. Tadi menjadi pengibar penurunan bendera gitu ya. Nah, Pembentang. di sana ya pembentang ya. Nah, di sana itu pertama ketika disebutin sama si MC-nya ya, misalnya pembawa baki dari sekolah ini gitu. Tapi kenapa sih kalau sekolah swasta nggak disebut gitu? Jadi kadang saya tuh miris banget gitu. Kayak tadi tuh merasa kayak ya ampun kok sempit banget gitu rasanya ruang untuk mengenalkan Muhammadiyah gitu. Bahkan beberapa gurunya dari sekolahnya pun ngomong ke aku, itu anaknya yang berangkat tuh kurang diapresiasi tuh Bang, di pemerintahan gitu, di pemerintahan daerahnya kurang diapresiasi gitu. Jadi hal-hal ini yang akhirnya saya tuh berpikir gimana ya caranya kita tuh bisa ngajak teman-teman yang lain gitu ikut sama-sama untuk mengkampanyekan gitu loh. Karena kalau aku lihat tuh kualitasnya anak-anak Muhammadiyah itu luar biasa sekali gitu, tapi kedekatannya ini, kultural kedekatannya ini yang kurang bisa kita dapatkan gitu loh. Sulit sekali menemukan mereka dalam satu kumpulan gitu. Ini kok serius banget jadi kayak seminar ya, padahal ternyata cuma nyari pembahasan. Kepinginku itu Mas Nasir nanggapi Mas Multazam lagi Mas Nasir gitu loh. Ini kita seolah-olah mendengarkan curhatan seluruh kader ini dari Mas Salman. Gitu. Kan saya kader ini. Boleh dong, Mas Azam sama Mas Nasir nih, silakan dong. Ngomong gitu. Siapa dulu? Bebas siapa dulu nih? Oh, aku. Mas Nasir. Okay. Mas Nasir. Oh, oke. Ada banyak tadi yang saya tangkap ya. Yang pertama soal eksistensi identitas. Ini soal klasik sebenarnya, soal mana yang harus didahulukan gitu ya, substansi atau eksistensi atau simbol gitu ya. Ya, substansi atau simbol. Saya rasa itu menjadi perdebatan yang saya simak dari daerah mungkin ya, dari daerah sampai tidak hanya di IPM, bahkan saya di IMM atau di ortem-ortem lain yang saya dengarkan ya hampir sama sepertinya. Mana yang lebih dulu, simbol dulu atau peran dulu. Itu bagi saya itu bukan menjadi masalah kalau memang seperti itu, ya memang harus ada kritik ke dalam dan kritik keluar. Kritik ke dalamnya ya mengapa ada kader atau simpatisan atau anggota yang enggan ya, yang sungkan menonjolkan identitasnya itu. Barangkali di lingkungannya memang lingkungan yang minoritas gitu. Nah, kalau saya di kampus saya termasuk minoritas gitu, Muhammadiyah yang minoritas. Jadi ya saya bisa menyesuaikan, yang penting bisa adaptasi, yang penting bisa berkontribusi. Beda kasus kalau memang warga atau simpatisan itu berada di kompleks atau di daerah yang memang mayoritas Muhammadiyah, ya kenapa masih malu, masih enggan gitu kan, itu beda lagi. Tapi kalau itu hanya soal strategi, ya soal strategi ya it's okay lah. Saya tidak terlalu mempermasalahkan soal perdebatan itu antara simbol atau substansi. Itu. Jadi dua hal itu. Dan juga misalkan itu kritik ke dalam ya. Kritik keluarnya tentu pasti ada faktor-faktor politik gitu. Kalau di Pasuruan mungkin saya tahu lah kondisi seperti apa, kondisi politiknya, sosial politiknya ada satu kelompok yang dominan sehingga ketika ada satu kelompok lain yang terlihat mencolok atau terlihat progresif, maka sangat sulit untuk diterima atau dicurigai secara politik kayak gitu. Saya rasa itu faktor politik eksternal yang memang ya itu yang menjadi perbedaan lah kita dengan semua orang itu. Kalau kita punya punya rumah sakit, punya kampus, itu kan untuk semuanya, bukan hanya untuk Muhammadiyah saja. Kalau mereka atau kelompok lain itu kan banyak kan ya membuat
persyarikatan, amal usaha, eh, apa ya, pesantren atau apapun lah ya, itu ya untuk mereka sendiri ya, paling ya eksklusif ya. Kalau kita itu kan untuk ya untuk semuanya, meskipun pakai nama embel-embel Muhammadiyah. Nah itu juga yang membedakan. Kita pakai pakai embel-embel Muhammadiyah, tapi kita untuk semuanya gitu. Betul. Nah, berbeda dengan kelompok-kelompok lain yang mengatasnamakan Islam ya, yang tidak terafiliasi NU atau Muhammadiyah gitu ya, sehingga bisa fleksibel. Namun dalam realisasinya, dalam kelompoknya ya hanya kelompok berhaluan atau bergaris tertentu saja itu, baik yang bergaris keras mau garis yang lembut itu. Padahal kita semuanya sudah membuktikan gitu loh ya. Kan kita membuktikan kita pakai nama sendiri aja kita sudah inklusif, apalagi kalau kita diberikan posisi ya. Kalau tadi case-nya adalah paskibra ya, paskibra. Artinya kan ya ya ini kita berpaskibra ini menunjukkan bahwa saya Muhammadiyah itu kan ya tidak anti negara gitu ya. Kita tetap menghormati bendera, bukan bukan kayak lomba PPIP yang akhir-akhir ini tuh kan yang sempat viral itu, yang wah hukum Islam apa ya terhadap hormat bendera gitu. Ya gitu. Itu sama kasusnya, bukan kasus ya, polanya hampir sama dengan ini siapa namanya, yang dari Jember itu, Indonesia Idol itu, Tiara. Oh, Tiara Andini, ya Tiara Andini. Nah itu kalau misalkan dianalisis lebih jauh lagi, misalkan kalau mau diinvestigasi itu ada faktor, misalkan kalau mau ditelisik lagi, misalkan karena ada nama Muhammadiyah alma maternya gitu, sehingga secara faktor ekonomi, secara analisis ekonomi itu tidak menjual gitu ketika ada nama Muhammadiyah, maka Tiara secara ekonomi karena background Islam atau yang terafiliasi tertentu ya, ketika diangkat ke pasar lebih luas ya tidak menjual gitu ketika ada nama Muhammadiyah, karena mungkin dianalisis oh Muhammadiyah ini gitu, yang dilihat hanya negatifnya itu polanya hampir sama sebenarnya dengan Tiara. Maka kemarin waktu waktu saya termasuk orang yang sebenarnya tidak sepakat ya dengan kemarin misalkan Tiara ini alumni SMA Muhammadiyah dan lain-lain. Kalau bagi saya nggak perlu menonjolkan hal seperti itu gitu loh. Ya nanti kalau misalkan sudah menang atau sudah apa, barulah kita itu kan kebiasaan buruk ya untuk kita gitu kan. Kalau Tiara yang dianggap gitu ya. orang-orang yang dianggap tidak Muhammadiyah, tidak kader, kemudian ketika berprestasi barulah dianggap ini kader, diklaim itu kan sebuah ya saya rasa itu menjadi rahasia umum lah kita semua. Klasik lah. Nah itu. Oke, siap. Nah, terus soal media itu juga, nah media juga nggak hanya IPM Mas Arman. Misalkan soal apa lagi ya? Soal purifikasi apa ya? Yang Muhammadiyah itu pemurnian. Muhammadiyah itu kan Islam yang murni. Nah, kalau dicari di internet, kalau saya di IB Times itu kan suka ini apa men-traffic light seperti apa. Definisi Islam murni itu semuanya mengarah pada Islam teroris, radikal, ekstremis dan lain-lain. Padahal Muhammadiyah itu Islam murninya beda gitu. Jadi memang tone-nya dari semua yang berbau Muhammadiyah, IPM dan lain-lain itu memang selama ini di internet ya itu masih negatif gitu semuanya. Termasuk IPM juga definisi penjelasan IPM belajar Muhammadiyah dan IPM indeks pembangunan pemerintah, indeks pembangunan manusia ya termasuk itu gitu. Tapi kalau saya rasa IPM yang pembangunan manusia itu ya saya masih wajar lah kalau memang kalau diketik ya di keyword itu di Google saya rasa masih make sense lah kalau IPM gitu. Ya, tapi memang harus dikejar juga di soal apa merebut narasi. Kalau saya mendengar webinar kayak ya siapalah yang pegiat-pegiat media itu kan merebut narasi itu yang penting. Itu sih dari saya. Oke, jadi artinya lebih ke nilai kebermanfaatannya gitu Tum ya. Sama ya ini kader-kader Muhammadiyahnya ini memang harus memberanikan diri gitu ya untuk menunjukkan gitu ya. Tapi kadang itu aneh juga gitu loh. Kenapa kok kita nggak bisa gitu loh? Padahal kayak kemarin aja masalah apa namanya ketua umum BPIPM aja kita bisa gempar kayak gitu ya. Sampai apa akun Instagramnya PPIPM aja hilang gitu.
Nah, itu ada potensi. Maksud saya tuh, padahal ada isu kayak gitu tuh, ketika saya lihat komentarnya, kemudian, wah, banyak sekali teman-teman kader IPM itu, ternyata banyak banget gitu. Sebenarnya itu potensi, tapi kenapa gitu mereka kalau kita ajak ke sana itu malah sulit sekali gitu loh. Apakah kita perlu membuat drama-drama terus? Nah, oke. Langsung saja kita lihat pernyataan nih atau statement argumen dari Mas Azam. Gimana Bang Azam? Iya, baik. Malah kalau saya Mas Salman ya, sorry to say ini dalam buku Abu Jamin Rahman itu dakwah Islam benteng akidah lintas agama. Di situ ada pengantar dari Buya Profesor Syafi'i Ma'arif bahkan menyatakan bahwa ya kalau Muhammadiyah itu sudah memulai populis, maka itu akan menjadi kekhawatiran. Jauh sebelumnya Rasulullah pernah memberikan sabda bahwa akan ada suatu zaman di mana kalian itu laksana bui dalam lautan, begitu banyak tapi tidak ada isinya. Malah saya khawatirnya jangan sampai kita terlalu mengejar eksistensi, kalau kata Mas Nasir tadi, hilang esensi. Tetapi Walter Fisher menjelaskan seperti ini. Terkadang ini balik lagi tentang penerimaannya. Ibaratnya organisasi kita itu sebagai suatu kelompok yang kemudian dijual ke masyarakat luas, apakah ini bisa diterima atau tidak? Jadi Walter Fisher mengistilahkan penerimaan itu identik dengan kesamaan. Kalau misalnya Mas Nasir mempersepsikan bahwa kita masih galau nih, apa kita harus mendahulukan esensi dulu atau eksistensi? Tapi pada dasarnya esensi dan eksistensi itu kan bisa menarik satu simpul nilai. Kira-kira nilai yang sama dengan masyarakat ini apa kira-kira? Sorry to say, kemarin saya sempat bahkan saya sempat diisukan seperti ini Mas Salman, jujur ya. Saya sempat diisukan sebagai kaum-kaum yang konservatif dalam proses pemikiran keagamaan atau gerakannya. Ya, sorry to say, karena waktu itu saya lebih condong kepada kenapa sih kita kemudian memunculkan narasi konservatisme, sementara di sisi lain konservatisme itu merujuk kepada suatu ciri kekhususan terhadap suatu kelompok, bukan karena itu akan menjadi suatu benteng, pemisah begitu kira-kira. Nah, di sini bagi saya ya balik lagi bahwa antara eksistensi dan esensi itu bisa ditarik kesimpulan bagaimana kita kemudian mencari titik penerimaan terhadap masyarakat. Saya mencoba untuk kemudian sebagai kader nih, saya bergaul dengan teman-teman yang mohon maaf, saya secara penampilan ya agamis, mohon maaf. Sering pakai kopiah juga ketika saya kegiatan-kegiatan yang non keagamaan dalam artian kontekstasi kehidupan sosial yang cukup liberal, karena dunia saya dulu seperti itu. Ya saya cukup diterima karena saya menarik suatu kesimpulan bahwa ada titik penerimaan yang sama antara eksistensi dan juga esensi itu. Jadi balik lagi sebenarnya itu bagaimana kita kemudian tidak, ketika ada sesuatu yang ada di masyarakat, kita harus menemukan nih titik penerimaan yang sama dengan nilai di IPM dan nilai yang ada di masyarakat. Itu kira-kira. Saya cuma melanjutkan dari Mas Nasir ini penjelasan yang cukup lugas tadi. Oke, jadi sebenarnya intinya sama ya, dinilai gitu. Cuman di sini Bang Azam memberikan tambahan ada persamaan gitu ya. Oke, kita mungkin harusnya tidak terlalu eksklusif gitu ya, tapi kita harus justru mencari persamaan itu agar kita bisa masuk untuk memberitahukan ini loh nilai kita gitu loh. Karena ya untuk apa kita eksis tapi tidak memiliki esensi gitu loh. Bagaimana kalau kita esensi itu kita maksimalkan untuk kebermanfaatan gitu ya. Nah, ini yang menjadi poin penting dari IPM. Meskipun kita mungkin secara masa kalah, tapi saya senang sekali menjadi bagian atau kader IPM ini ikut menjadi orang-orang yang berkualitas gitu. Wah. Baik, selanjutnya ini pertanyaan yang mungkin saya juga sebenarnya takut banget untuk bertanya. Tapi nggak apa-apa lah kita bertanya gitu. Tadi saya sampai muter-muter kemana-mana gitu. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya. Biar nggak tersesat di jalan. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih kemarin itu Bang Azam dan Mas Nasir nih ya selaku yang memang terlibat di muktamar itu, kenapa sih kok bisa sampai terjadi muktamar luar biasa? Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya.